Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah serta kenikmatan materi lainnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salat beri salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita yang mulia, dialah uswah kita, dialah suri teladan kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal akhir. Sungguh ada pada Rasulullah suri teladan baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan nikmat gelap. Ikhwani fi fillah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair. Itu dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Dhahabi ya rahimahullah. Sebelum kita bahas pembahasan dosa-dosa besar, alhamdulillah pada hari ini hari yang mulia ikhwan. Ini hari yang istimewa karena hari ini adalah hari yang sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salih fiha habu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Qala wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan tidak ada satu amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari-hari di awal 10 Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, tidak pula jihad fisabilillah wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, tidak juga jihad fisabilillah kecuali seorang yang berangkat jihad. Dia keluar berangkat jihad dengan jiwanya dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Dalam hadis ini, khonfidin rahimani rahimakumullah, berikan faedah kepada kita bahwasannya di awal 10 Zulhijjah ini ketika seorang hamba beramal soleh, amalannya sangat dicintai Allah. Ya, bahkan Nabi SAW mendefinisikan atau menjelaskan tidak juga jihad fisabilillah. Betapa agungnya berarti amalan yang dilakukan di awal 10 Zulhijjah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan dalam Majmu' Fatawa bahwasannya 10 awal bulan Zulhijjah ini, atau tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, siang harinya lebih afdal daripada siang harinya di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Dan sebaliknya, 10 malam akhir Ramadan lebih afdal daripada 10 malamnya di awal bulan Zulhijjah. Jadi Masya Allah, jadi siang-siang harinya ini di awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, Masya Allah, ini hari-hari yang istimewa, hari-hari yang berkah. Maka orang yang beramal soleh, insya Allah amalan ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia sholat sunnah, sholat wajib jelas. Baik itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia berpuasa, ya baik itu dia juga baca Quran, baik itu dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan nanti di tanggal-tanggal tertentu, tanggal 9 Zulhijjah dianjurkan puasa Arafah, yang mana puasa Arafah ini bisa menghapuskan dosa sebelum dan sesudahnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian nanti tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan ibadah salat Id, kemudian berkurban, juga termasuk amalan di 10 bulan atau 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi khonfidin rahimani rahimakumullah jami'an, ini hari-hari istimewa, hari yang berbilang, hari yang hendaknya kita isi dengan ketaatan kepada Allah, dan tentunya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba pastilah pernah berbuat dosa dan maksiat.
Karena Nabi SAW pernah bersabda, kullu bin adam khata'un wa khil khatin atawabun. Setiap Bani Adam pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik kesalahan kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah bersabda, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara 70 marrah. Demi Allah, sungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain bi amarrah 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi saja banyak istighfar, banyak tobat, apalagi kita para jemaah. Ya. Kita bukanlah seorang nabi, kita bukan seorang ulama, kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Kita sangat membutuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita Al-Kabiratu Tsaminah wa Thalathun. Dosa besar ke-38. Ta'allumu lidunya wa kitmanul ilmi. Wa kitmanul ilmi. Dosa besar 38 disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah di sinilah menuntut ilmu hanya mengharapkan dunia. Menuntut ilmu syar'i, ilmu agama hanya semata mengharapkan dunia. Berarti ketika dia menuntut ilmu syar'i, dia bukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu syar'i karena apa? Karena ingin mendapatkan dunia semata. Wa kitmanul ilmi, dan menyembunyikan ilmu agama. Jadi orang ini ketika dia menuntut ilmu, dia berbuat yang tidak ikhlas. Kenapa? Ketika menuntut ilmu dia hanya mengharapkan dunia semata. Ini salah. Berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia kalau kita bekerja, sebelum kita belajar, kita ingin mendapatkan dunia, itu ada masalah. Karena kita belajar dunia, ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan uang atau harta untuk memberi nafkah pada anak kita, ini hal yang tidak mengapa. Karena ilmu dunia, ilmu antum a'lam bi syu'un dunia kubatana. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Tapi masalah agama, dia berilmu karena agama, maksudnya dia berilmu dia karena ingin mendapat dunia semata, bukan karena Allah. Maka inilah yang kena iman. Inilah yang ditegur. Ya. Makanya dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, itu hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan Muslim. Nabi SAW mengatakan, inna awwal nas yud'a alaihi yaumil qiyamah rajul istushhid fi sabilillah. Nanti pada hari kiamat ada 3 orang yang dipanaskan neraka buat mereka, yang mana mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, orang yang pertama adalah orang yang berjihad, dia mengatakan, ya Allah, aku berjihad untukmu, kata Allah. Engkau berjihad ingin disebut sebagai jari, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai hero. Faqil, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Orang ini ria, enggak, karena Allah dia ibadahnya, jihad juga sama Allah. Maka orang ini pun diseret oleh malaikat, kemudian dicampakkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicampakkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulqiya finnar. Kemudian orang yang kedua, warajul wasa'allahu alaihi, orang yang diberikan rezeki, harta yang luas, dengan berbagai macam harta yang dia miliki. Kemudian di akhirat ditanya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengatakan, ya Allah, aku bersedekah untukmu, ya Allah, kata Allah, engkau bohong, engkau infak sedekah ingin disebut sebagai seorang muhsinin, seorang donatur, ahli memberi, ya. Dan engkau telah mendapatkan julukan itu, faqad qil. Maka orang ini pun diseret oleh malaikat, kemudian dicampak neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ketiga, itulah orang yang dia menuntut ilmu, ta'allamul ilmu. Kemudian dia pokok Al-Quran, dia belajar Al-Quran, menuntut ilmu agama di sini. Dia belajar ilmu syar'i, kemudian dia baca Quran, dia mahir baca Quran. Ketika dia menuntut ilmu agama, kemudian dia mahir baca Quran, ternyata dia ingin disebut sebagai orang alim, ingin disebut dikatakan ini ulama ini. Dia ingin pujian itu aja. Bukan semata-mata dia belajar ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala, ingin pujian. Dia belajar itu dia ingin pujian manusia. Di orang-orang tuh tertuju sama dia semua. Gitu kan. Kemudian dia baca Quran, fasih baca Qurannya. Dia hafal surat ini, dia hafal surat itu.
dia tahu ini makharijnya, dia tahu ini hukum-hukum tajwidnya, dia tahu ini tahsinnya, dia tahu ini bagaimana cara membacanya. Kemudian dia mendapatkan sanad qiraah, ya, kemudian dia pun ya membaca dengan mahir. Tapi ternyata niatnya salah, niatnya bukan karena Allah. Dia belajar ingin apa? Ingin dipuji orang lain, ingin sombong dengan orang lain, ingin membantah para ulama, ingin merendahkan ya orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Ya, maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ini dilarang dalam Islam. Ya, maka hati-hati ketika seorang berilmu agama, baik itu di bangku kuliah agama, baik itu dia ngaji di halaqah-halaqah, baik itu dia mondok pesantren ya, ataupun dia belajar ilmu agama dimanapun, maka dia harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Imam Zahabi ya rahimahullah, beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ta'allama ilman ibtagha bi wajhi Allah azza wa jalla la yata'allamu illa yasiba bihi ardhan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah, ini malah dia untuk ilmu ingin mendapatkan dunia semata, maka kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga, tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga ya tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan bahwasannya seorang untuk ilmu syar'i hanya ingin mendapatkan dunia semata, dia ingin mengejar dunia semata, maka dia bukan malah mendapatkan dunia, tapi malah dia dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting kita dalam ilmu syar'i niat, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan harus ada niat yang ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu sedekah, baik itu haji, umrah, baik itu ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia harus ikhlas. Kuatkan keikhlasan. Apapun ibadah kita harus ikhlas. Karena syarat ibadah ada dua. Ya, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'un nabi atau mutaba'un Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, hendaknya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah dalam ilmu, bukan hanya mencari dunia semata. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Hanya saja yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi para ulama ini mereka adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Dia menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hamba yang nanti mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dia nangis karena Allah sendiri, nangis karena dosa-dosanya, nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi SAW, beliau juga nangis, dan Abu Bakar juga menangis, dan sahabat-sahabat lain juga, mereka yang senantiasa berusaha menangis di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khasyah. Hadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dosa kita takut, hati itu tidak nyaman. Jadi seorang hamba yang muslim yang taqi, yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia bertakwa kepada Allah, berbuat dosa tiba-tiba, pasti hati itu akan gejolak. Hatinya kayak gak ridho, hatinya perasaannya takut, hatinya merasa ganjil, gak nyaman. Beda dengan orang bertakwa, ketika dia hidup dia rasanya nyaman, tentrem gitu. Mau kemana-mana dia aman, ke masjid dia aman, keluar masjid dia aman, di rumah dia aman, kemana-mana dia aman. Kenapa? Karena hati bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi, di hati. Dan Nabi juga mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana kalian berada, bertakwalah engkau di mana engkau berada.
Jadi zahir kita juga bertakwa. Ya. Berbeda dengan orang munafik, mereka adalah orang-orang yang menampakkan zahir takwa, tapi hatinya membenci Islam, membenci sunnah, membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang nifaq, orang-orang munafik. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Dan kita ketahui bahwasannya di antara amalan itu ada dua. Ya. Pertama amalan zahir, yang kedua amalan batin. Amalan zahir amalan yang tampak, seperti sholat, kita puasa, bersedekah, baca Quran, berzikir, itu amalan yang tampak. Umroh, haji itu tampak. Ada amalan-amalan batin di situ, ada amalan-amalan hati. Seperti apa? Khauf, khasyah, mahabbah, kemudian ar-raja. Ini amalan hati. Apa itu khauf? Perasaan takut. Khasyah, perasaan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mereka membagi khauf itu terbagi menjadi 4 bahkan 5. Ya. Yang pertama khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang masya Allah bagus. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua khaufus syirkiyah. Takut yang syirik. Ada seorang dia takut kalau dia tidak memberikan sesajen, tidak memberikan tumbal, tidak memberikan apa yang diminta oleh penghuni, oleh syaitan, oleh jin, atau satu tempat yang mereka anggap keramat. Mereka buat situ makanan, mereka buat di situ ya nasi, mereka buat di situ binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut nanti. Keladang misalnya, kalau mereka nggak buat sajen, ada nasi tumpung, ada bawang, ada ini, ada ayam dan lain sebagainya, mereka khawatir nanti Dewi Sri tidak akan memberikan panen kepada kita. Ini nggak boleh kira-kira seperti itu. Biarkan Dewi Sri ada dewa perempuan di situ yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini perbuatan kesyirikan, makanya khauf syirik. Takut mereka. Kalau mereka tidak memberikan sesajen, mereka takut. Itu namanya khauf syirik. Datang ke laut, mereka menyembelih kerbau misalnya, menyembelih kambing kepala ditumbalkan ke laut, mereka takut gitu kan. Berarti mereka meyakini bahwa ketakutan mereka itu ada pada satu makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebenarnya berhak untuk memberikan rezeki kepada mereka. Namanya khauf syirik. Ya. Jadi wa minan nasi man takhadha min dunillah andada. Ada sebagian manusia mereka mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Ya. Sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khauf yang tabi'iyah. Khauf tabi'iyah ini khauf yang dibolehkan. Contohnya apa? Seorang takut kepada binatang buas. Seorang takut pada ketinggian. Seorang takut kepada hal-hal yang memang tabiat manusia. Takut hal-hal yang jijik misalnya. Ini takut yang tidak mengapa, tabi'iyah dia. Takut dengan ular, takut dengan beruang, takut dengan binatang buas, takut dengan ketinggian, takut dengan hanyut di laut. Ya, ini atau hal yang tabi'iyah, hal yang biasa. Maka ini masih dibolehkan. Kemudian khauful maksiyah, takut yang maksiat. Ya, takut yang maksiat contohnya apa? Kalau dia sholat, dia akan dipecat. Contohnya apa? Di perusahaan tidak dibolehkan sholat zuhur misalnya, tidak boleh yang masuk malam sholat isya, harus menjaga, nggak boleh ditinggalkan kerjaan. Ini namanya takut. Dia kenapa? Takut sama maksiat. Gagal dia kerja, takut dia sama bosnya, takut dia nggak bergaji, akhirnya tak sholat dia. Sama seperti wanita, kalau kerja sini buka jilbab, kalau kerja sini buka ini, kau harus pakai rok pendek. Karena ketakutan dia, takut nggak bisa makan, takut dia nggak dapat rezeki, takut dia nggak dapat pekerjaan, akhirnya dia terima kerjaan itu, akhirnya tak sholat dia, akhirnya tak menutup aurat dia. Namanya khauf yang maksiat, takut yang maksiat gitu. Atau misalnya dia takut sama istrinya, gagal takut sama istrinya, akhirnya dia pun mengikuti apa kata istrinya. Misalnya istrinya minta ini minta itu dan dia nggak sanggup, akhirnya istrinya tuh memaksa dia, kalau abang atau mas tidak memberikan sesuatu yang diinginkan, kita pisah saja, kita cerai. Takut sang suami. Karena takut suami, akhirnya diberikanlah apa yang diinginkan oleh istri, walaupun itu dalam hal-hal yang haram. Misalnya dia korupsi, misalnya dia mencuri. Ini khauf yang maksiat, ya, takut yang maksiat kepada makhluk. Jadi ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi kita takut yang kepada Allah Subhanahu wa taala,
Adapun takut yang tabi'iyah inilah takut yang masih dibolehkan. Yang dilarang adalah takut yang sifatnya syirik dan takut yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas yuridu innama yakhafuni man khalaqani min ilmin. Berkata Abdullah bin Abbas, yuridu innama yakhafuni, yang diinginkan dia adalah takutnya kepadaku. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama billah, orang alim itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ilmin, dari ilmu dan kekuasaan dan keluhuran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah, dengan keagungan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-alim man khafa Allah taala. Seorang alim itulah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yakhsha Allah falaysa bi'alim. Barang siapa yang tidak takut pada Allah, maka dia bukan orang alim. Jadi kalau orang dia tidak takut pada Allah, dia bukan orang alim. Ya, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang berilmu agama bukan karena Allah, maka orang ini dia berilmu agamanya, ya dia berbuat hanya ingin mendapatkan dunia semata, maka inilah yang diancam termasuk dosa besar. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah 159 tentang larangan menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-terangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh orang-orang atau oleh mereka yang melaknat. Al-Baqarah 1559. Allah juga berfirman, "Innal ladzi yaktumuna ma anzalallahu minal kitab." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yaitu kitab. Allah juga berfirman dalam surat 174 Al-Baqarah. Kemudian juga surat Al-Imran 187, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadahu wara'a zuhurihim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu di belakang atau ke belakang punggung mereka. Al-Imran 187. Jadi ini ayat tentang larangan menyembunyikan ilmu. Kemudian dari hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man ta'alama ilman mimma yubtaghu bi wajhi Allah azza wa jalla la yata'allamu illa yusiba bi a'la min ad-dunya lam ya'rafal jannah yaumil qiyamah ya'ni rihaha." Barang siapa yang berilmu agama yang seharusnya dia mengharap wajah Allah, tapi ternyata dia berilmu mempelajarinya untuk mendapatkan kenikmatan dunia semata, maka dia tidak bisa atau maka dia tidak akan bisa mencium harumnya bau surga pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian Nabi juga bersabda, "Innama ta'allamta liqala 'alim wa qil." Sebagaimana hadis tadi riwayat Muslim, ketika ada seorang ilmu syar'i, kemudian dia juga mahir baca Quran, ketika di akhirat ditanya, "Apa yang kau lakukan oleh hamba-Mu?" "Ya Allah, aku berilmu karenamu, aku baca Quran karenamu." "Kadzabta," kata Allah, "engkau bohong. Engkau berilmu karena ingin disebut sebagai seorang alim, ingin disebut sebagai qori, orang yang mahir baca Quran. Faqad qil, kau telah mendapatkan julukan itu." Maka orang ini pun dicampur dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari Yahya bin Ayyub bin Az-Zuwaid, dari Abu Zubair, dari Jabir secara marfu, dia berkata, "La tata'allamu ilma litubahu bihi ulama aw tumaru bihi as-subha wa la tahayyazu bihi al-majalisa faman fa'ala dhalik fan-naru nar."
Barang siapa, ya, janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh. Janganlah karenanya kalian membuat kelompok-kelompok dalam majelis. Barang siapa yang melakukan tersebut, maka nerakalah. Di khonifidin rahimani rahimakumullah, ini perkataan Jabir, bukan hadis. Kemudian Yahya bin Yahya meriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapaknya bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ibtagha ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi sufha aw tuqbalu afidatun nasi ilaihi fa ilan nar wa fil lafzin adkhalahu Allahu nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama atau untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk mengambil hati manusia agar manusia melihat kepada dia, condong kepada dia, maka ia akan masuk neraka. Dalam ayat lain disebutkan, maka akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini Ishaq adalah seorang perawi yang dianggap lemah. Ya, namun ini berkaitan dengan hadis yang sahih tadi, maka bisa dikatakan hadis ini memiliki riwayat-riwayat lain yang kuat. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumil qiyamah bilijai minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dipakaikan tali kekang di hari api neraka. Jadi enggak boleh menunjukkan ilmu. Di akhirat ancamannya dia akan dipakaikan tali di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Ayyash Al-Qadbani, dari bapaknya dari Abu Abdurrahman Al-Hubali, dari Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man kataba ilman al-jamahu Allah yaumil qiyamah bilijamin min nar." Barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Ini hadis riwayat Hakim. Di khonifidin rahimahullah jami'an, ini ngerinya kita menyembunyikan ilmu. Ketika kita tahu ilmunya tapi kita enggak jelaskan, kita tidak mengasih tahu, ini dikhawatirkan kita menyembunyikan ilmu. Nabi SAW juga bersabda, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'." Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'a la yastajabu lah. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kita minta pada Allah perlindungan ini penting. Jauh dari maksiat. Ilmu yang tidak bermanfaat ini kan ilmu yang bisa mencelakakan. Hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang sejuk, itu termasuk hati yang Masya Allah, hati yang salim, walaupun salim, hati yang selamat. Tapi kalau hati yang tidak khusyuk ini bisa jadi dia tidak nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nafsin dan tashbah, hawa nafsu tidak pernah puas, karena manusia memiliki hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu ini menyuruh pada perbuatan keburukan, perbuatan penyimpangan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah agar Allah bisa mengekang hawa nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu menyuruh pada perbuatan keburukan. Wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata al ma'wa. Dan barang siapa yang bisa mengekang hawa nafsunya, maka tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bi ghairillah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencari ilmu agama tapi selain Allah atau diniatkan untuk selain Allah, maka siap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ini hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu kemudian tidak diamalkannya, maka ilmunya tersebut hanya membuat semakin sombong.
Jadi menuntut ilmu agama jangan sombong. Oh, aku udah hafal 30 juz, sombong dia. Oh, aku sudah hafal 500 hadis, sombong dia. Oh, aku sudah dapat sanad qiraah, sombong dia. Atau dia dapat ilmu-ilmu lainnya, sudah gelar master, gelar doktor, profesor, dia sombong. Maka hati-hati. Dulu kan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yuja'u bi'alim as-su' yaumil qiyamah, fayukdzabu fi jahannam, fayaduru biqasabihi, kama yaduru al-himar biraha, fayuqal bima laqita, bima laqita hadha, wa innama ihdunina bik, fayaqul kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu." Dari Khulbir rahimahullah jami'an. Ini hadis Masya Allah, hadis yang sangat mendidikan ya, hadis sangat mengharukan bagi para penuntut ilmu, bagi para penyeru dakwah, bagi para mereka yang menyebar kebaikan. Ternyata mereka tidak mengamalkannya ya, bahkan mereka menyelisih apa yang mereka ucapkan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini. Apa artinya? Pada hari kiamat kelak akan dihadirkan seorang alim, dihadirkan pada hari kiamat seorang alim yang buruk berlakunya. Jadi orang alim ini buruk berlakunya. Kemudian dia dilemparkan dalam neraka, dicampak dalam neraka. Dia berputar-putar mengelilingi ususnya seperti seekor himar keledai. Dia berputar-putar mengelilingi penggilingan. Dia pun ditanya, bagaimana engkau bisa mengalami adab seperti ini? Bukankah kami dahulu mendapatkan petunjuk, mendapatkan petunjuk dari perantaramu, lewat perantaramu? Maka dia pun menjawab, diriku telah melanggar apa yang telah aku larangkan kepada kalian. Ya, jadi dia melarang orang lain minum khamar, jangan minum khamar, jangan main judi, tapi dia minum khamar, dia judi. Dia menyuruh orang lain jangan berzina, dia malah berzina. Dia menyuruh orang lain untuk jangan berbuat kesyirikan, dia malah berbuat kesyirikan. Maka ini ancaman bagi mereka yang menyeru kepada kebaikan, berdakwah dalam Islam, ternyata mereka menyelisihi, maka di akhir nanti ancamannya mereka berputar-putar khususnya itu ya seperti khimar, seperti keledai, kemudian yang mereka berada di neraka Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ulama-ulama kita, menjaga ustaz-ustaz kita, menjaga orang-orang baik, guru-guru kita, dan kita semua yang mudah-mudahan jangan sampai seperti ini. Dan kalau misalnya terjatuh, teruslah berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilal bin Al-A'la berkata, menuntut ilmu sangat berat, memeliharanya lebih berat lagi, dan mengamalkannya lebih berat lagi daripada memeliharanya. Dan bisa selamat dari pertanggungjawaban memiliki ilmu lebih berat lagi daripada pertanggungjawabannya, ya, daripada mengamalkannya. Ya, jadi ada tingkatan di sini, ini penting. Yang pertama, menuntut ilmu itu berat. Yang kedua, lebih berat lagi mengamalkannya. Karena mengamalkan sholat mudah, tapi kalau kita sholat, apakah sholat kita aja? Enggak. Niatnya harus ikhlas, mencontoh Nabi, sholatnya sesuai dengan Nabi SAW. Ya, jadi mengamalkan itu berat. Yang ketiga, yaitu memeliharanya. Bagaimana kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita terus istiqomah sampai kita meninggal, menjaga sholat kita, menjaga aurat kita, menjaga amal-amal sunnah kita. Ini kadang-kadang berat. Kadang-kadang manusia itu, seorang hamba itu dia futur. Kadang semangat dia ibadah, kadang semangat dia sholat kan gitu. Kadang dia semangat beramal, tiba-tiba futur. Gak mau lagi sholat sunnah, gak mau lagi baca Quran, gak mau sedekah, gak mau datang ke kajian. Dan masih banyak lagi amalan dia tinggalkan. Memeliharanya gak sulit. Kemudian yang keempat, mempertanggungjawabkannya lebih sulit lagi. Sudahlah kita mencarinya sulit, kemudian mengamalkannya sulit, memeliharanya sulit, dia mempertanggungjawabkan lagi. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kita nggak amalkan, itu berat. Itu berat. Kenapa? Karena seorang itu ketika dia berilmu, lagi dia amalkan. Ketika dia tidak mengamalkan, atau sebaliknya,
Misalnya dia tidak mengamalkan malah dia berbuat maksiat, ini lebih berat lagi. Ya, ini lebih berat daripada mengamalkannya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis Abu Hurairah berisi penjelasan tentang orang-orang ilmu yang seharusnya dimanfaatkan untuk mencari keridhaan Allah, yang ilmu-ilmunya syariat Islam itu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Jika seorang mempelajari ilmu yang merupakan bagian dari ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, sedangkan orang tersebut bertujuan hanya untuk mendapatkan kemegahan dunia, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wangi surga hanya bisa tercium dari jarak sejauh ini. Misalnya, jika ada seorang yang mempelajari ilmu tentang dasar-dasar akidah, keyakinan, agar dikatakan bahwa si fulan hebat dalam ilmu akidah, atau dengan maksud untuk menjadi seorang pegawai serta alasan lain yang serupa, atau mendalami ilmu fikih atau ilmu tafsir atau ilmu hadis dengan berbuat riya, maka dia tidak akan mencium bau bagi surga. Walhamdulillah. Yang penting seorang ilmu agama, ilmu din, maka harus ikhlas. Jangan dia menghadapkan atau mengharapkan pujian manusia berbuat riya. Sedangkan ilmu-ilmu yang dipelajari tetapi tidak semata-mata untuk mencari ridha Allah, seperti ilmu-ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu arsitektur dan lain-lainnya, maka jika seorang pelajarinya dengan maksud mencari kemewahan dunia, maka dia tidak akan berdosa. Jadi kalau ilmu dunia dipelajari nggak dosa, ya, ilmu dunia dipelajari nggak dosa. Ilmu matematika misalnya, ilmu arsitektur misalnya, ya, ilmu kedokteran misalnya, atau ilmu yang lainnya, selama tidak melanggar syariat, ya, selama tidak melanggar syariat, maka tidak mengapa. Tapi ke ilmu dunia dipelajari melanggar syariat, ilmu judi dipelajari, ya nggak boleh. Namanya ilmu judi, ilmu dunia, ilmu yang bermaksiat, ya nggak boleh. Ya, ilmu korupsi misalnya pelajari, nggak boleh. Ya. Kemudian rahimakumullah jami'an. Karena ilmu-ilmu tersebut hanyalah ilmu dunia yang juga bertujuan untuk mencari kehidupan dunia. Sedangkan hadis yang berisi ancaman hanyalah sebatas pada ilmu-ilmu bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jika ada seorang yang mengatakan bahwa banyak mahasiswa sekarang yang belajar di berbagai fakultas hanya ingin menginginkan selembar ijazah, maka hanya bisa dijawab bahwa semuanya bergantung pada niatnya. Jadi bagi para mahasiswa yang kuliah ilmu agama, ya jangan hanya mencari ijazah saja untuk kerja, untuk bisa ngajar, untuk mencari dunia. Bukan. Ijazah sebagai tanda dia pernah belajar, tapi tujuannya bukan itu. Dia tujuannya harus ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung niatnya, kata Syekh. Kalau si fulan dia berilmu karena ingin mendapatkan dunia semata, itu salah niatnya. Tapi kalau dia untuk ilmu ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan ya berkahnya ilmu itu, ingin dapat agar bisa beramal soleh, maka niatnya lurus. Berarti niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan ijazah sekolah tingginya tersebut dia mengharap pekerjaan atau posisi, maka orang tersebut menghendaki keuntungan duniawi. Jadi dengan ijazah itu dia ingin mendapat posisi, aku menjadi hakim, hakim menjadi qadhi, hakim menjadi ya ketua ya lembaga fatwa misalnya. Dia hanya ingin mendapatkan posisi dunia. Ya. Jika dengan ijazahnya itu dia berharap mendapat peroleh posisi yang membuatnya bermanfaat terhadap masyarakat dengan menjadi guru, menjadi manajer atau menjadi pembimbing, maka hal ini dianggap baik dan tidak ada masalah, karena masyarakat saat ini tidak menghargai seorang berdasarkan ilmunya, tapi masyarakat akan menghargai orang yang berdasarkan ijazahnya. Jadi kalau ada perusahaan ya atau lembaga yang menempatkan kita dari ijazah kita, itu biasa saja mereka yang menempatkan kita. Kecuali memang tidak ada lagi orang yang bisa menempati posisi itu kecuali kita. Kalau nggak kita, bisa orang lain misalnya. Contoh, ada lembaga pendidikan atau lembaga dakwah. Kalau nggak kita masuk di situ, ada orang lain yang firqahnya menyimpang, maka kita boleh menyodorkan diri di posisi itu dalam kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan. Ya, bukan mencari dunia semata, tapi untuk menjaga dakwah, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika ada seorang yang berkata, jika saya membiarkan diri saya sendiri tanpa peroleh ijazah, betapapun banyak ilmu yang saya peroleh, maka tetap saja mereka tidak mengangkatku sebagai seorang guru. Oleh karena itu, saya belajar sekaligus mencari ijazah agar saya bisa menjadi seorang guru yang nanti dapat bermanfaat bagi orang banyak. Maka hal ini merupakan niat yang baik dan dibolehkan. Ya, jadi dia belajar ingin menjadi guru, ingin mendapat ijazah, ingin menjadikan orang-orang yang baik, ya, maka tidak mengapa, tapi dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebar jamaah, yang mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Namun sini ada sedikit tambahan kajian kita berkaitan tentang menuntut ilmu dan harus ikhlas. Ada adab-adabnya. Ini kita tambah sekali lagi. Yang pertama, adab menuntut ilmu kata Syekh Utsaimin adalah menuntut ilmu itu harus ikhlas. Sebagaimana hadis tadi, ancamannya bagi yang tidak ikhlas hanya mencari dunia saja, maka dia tidak akan mencium bau surga. Lam yajid afal jannah yaumil qiyamah. Yang kedua, adab menuntut ilmu syar'i adalah raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi menuntut ilmu itu untuk menghilangkan bodohnya dia dan menghilangkan bodohnya orang lain. Yang tadinya orang lain nggak tahu apa itu syirik, dia sekarang tahu apa itu syirik. Tadinya dia tidak tahu apa itu dosa, akhirnya dia tahu perbuatan dosa untuk dirinya dan orang lain. Ini niat yang benar. Ini adab. Jadi kita belajar agama ini untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, ya sahabat kita, ya dan kaum muslimin secara umum. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar menjadi orang-orang yang bersyukur. Adab yang ketiga, ad-difa'u 'ani syariah. Niatkan membela agama Allah, membela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab benar. Kita untuk ilmu itu membela apa? Membela agama kita, minimal diri kita, dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Utsaimin menjelaskan di sini, kalau ada maktabah besar, kalau ada perpustakaan yang besar, ya, perpustakaan besar, kemudian ada orang menyimpang masuk dalam perpustakaan. Ketika dia masuk perpustakaan, dia menyebutkan atau dia melontarkan sebar-sebarnya, dia melontarkan ucapan-ucapannya yang menyimpang. Apakah buku-buku kitab-kitab yang ada di perpustakaan itu mampu membantah? Nggak mampu, kata Syekh. Kecuali orang yang pelajari ilmu itu, dia pelajari ilmu dalam perpustakaan itu, barulah dia bisa membantah orang yang bermaksiat tadi atau seorang ahli bid'ah. Kemudian adab yang keempat, rahabatu sadri fi masail khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Ikhtilaf ulama dalam masalah keyakinan akidah. Ini kebanyakan pembahasannya masalah tauqifi. Tauqifi sudah baku, nggak bisa lagi dirubah-rubah. Masalah akidah sudah tauqifi, nggak ada khilaf. Ya. Kalaupun ada khilaf kecil, tidak mengganggu konsekuensi akidah tersebut, itu dia. Tapi masalah fikih ini kan kalau khilaf, ya. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan ini wajib, ini mengatakan haram, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan ini. Ini khilaf para ulama. Ya, lalu bagaimana kita sebagai ilmu rahabatus sadri, berlapang dada. Kita cari mana yang roji, mana yang kuat.
Ini mengatakan haram, mengatakan sunnah, ini mengatakan ya makruh, ini mengatakan, kita cari mana pendapat yang kuat, tapi kita belakang dada dapat pendapat yang lain gitu. Kecuali pendapat lain itu menyeleneh, menyimpang, pendapat lain itu tidak sesuai dengan pendapatnya para ulama terdahulu, maka boleh kita komentari. Ya, kalau pendapat itu salah, kita nggak boleh belakang dada, harus katakan salah ya salah gitu. Contoh misalnya, para ulama berpendapat tentang bangkit dari ruku, apakah dia sedekap ataukah dia irsal? Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu, ada yang sami Allahu liman hamidah. Ini khilaf para ulama. Yang mana mereka masing-masing punya hujah dan dalil, gitu kan? Masing-masing kuat hujahnya. Kita lihat mana yang lebih kuat menurut zon kita, gitu. Masing-masing mereka punya hujah nih. Dan ketika kita beranggapan, ini yang kuat, kita berpendapat ini kuat, kadang ulama ini mengatakan ini pendapat yang kuat, ya. Sami Allah wa hamidah, sedekap misalnya. Ya sudah. Ada kawan-kawan kita yang habis sami Allah wa hamidah irsal, udah kita lapang dada. Berarti dia mengikuti ulama yang irsal. Itu dia. Jadi kita jangan ribut dalam masalah khilaf seperti ini. Contoh kecil. Contoh yang lainnya, pada zaman Nabi SAW, para sahabat mereka zakatnya pakai bahan pokok makanan. Kalau kita ikut pada zaman Nabi SAW, berarti kita zakat pakai apa? Zakat fitrah, pakai kurma, gitu, pakai gandum, ya, pakai kismis, gitu. Tapi dikiaskan bahan pokok makan pada zaman dahulu itu, pada zaman kita dan kondisi kita sekarang, masyarakat kita pakai apa? Pakai beras. Apakah kawan-kawan kita yang mereka zakat pakai kurma, pakai kismis, kita tentang? Enggak, silakan, boleh dia zakat pakai kurma, kismis, silakan. Kita mau pakai beras, ya udah kita pakai beras, gitu kan. Loh, berarti ente bid'ah dong. Kenapa bid'ah? Karena kan pada zaman Nabi nggak ada beras, gitu kan. Inilah yang makanya ulama mengkiaskan dia. Bahan pokok makanan zabul kurma, kismis, bahan pokok makanan kita adalah beras, ya, ataupun jadi nasi, maka kita sebelah lapang dada situ. Ya. Jadi itu dia kawan, rahabat tasrif fil masalah khilaf. Kemudian adab yang kelima, al-amal bi'ilmi, beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Dia dah tahu sholat qiyamul lail itu, masya Allah, yang utamanya doanya pada malam itu akan dikabulkan Allah. Maka dia berusaha sholat tahajud, dia mengamalkan. Sholat duha dia amalkan. Puasa Arafah, insya Allah tanggal 9 Zulhijjah ini pahala yang besar, maka dia amalkan. Dia beramal dengan ilmu ini. Adab bagi penuntut ilmu, hendaknya dia mengamalkan ilmu yang dia dapati. Ya. Samaratul ilmi huwa natijatul ilmi. Jadi buah dari ilmu itu adalah hasilnya dari ilmu itulah amal soleh. Gitu. Kemudian adab yang keenam, ad-da'wah ila Allah, menyeru di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Maksudnya apa? Dakwah ini ada dua kategori. Yang pertama, seorang yang berdakwah, dia sebagai ahli dakwah atau dia menyeru dakwah, dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tingkatannya di bawah itu, ya, para berilmu, para orang-orang awam, ya. Mereka nggak bisa berdakwah di masjid-masjid, nggak bisa berdakwah di halaqah-halaqah, tapi minimal mereka bisa mengajak kebaikan kepada keluarganya. Ajari anak-anaknya sholat, ajari istrinya sholat, ya. Diperintahkan mereka untuk berbuat kebaikan, itu minimal. Jadi menyeru pada kebaikan di sini tidak harus seorang dai, tapi kita semua tanggung jawab kita. Wa anfusakum wa lakum nar, kata Allah, jaga diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ya. Di dakwah tidak harus di masjid, di setiap kesempatan. Kita bisa dakwah di kantor, bisa dakwah di pasar, bisa dakwah di mana kita kerja. Jadi dakwah itu sifatnya luas, ya. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di halaqah-halaqah. Kemudian yang ketujuh adab untuk ilmu adalah al-hikmah. Ya, al-hikmah.
Ini harus dimiliki seorang yang menuntut ilmu agama. Yu'til hikmah man yasha wa yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi orang yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Jadi hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam menyampaikan, tepat ketika menyampaikan kebaikan disebut dengan hikmah. Ya. Berbeda dakwah kita dengan anak-anak, dakwah kita dengan orang tua, dakwah kita kepada penguasa, itu beda-beda, nggak sama rata. Ya. Bagaimana menghadapi ya, fenomena orang-orang yang ada hidup pada zaman kita itu berbeda-beda karakter. Jadi cara dakwanya juga harus tepat, itu lebih hikmah. Menempatkan pada porsinya atau pada tempatnya. Kemudian yang kedelapan, ayyakuna talibu sabirun 'ala al-'ilmi. Hendaknya untuk ilmu itu sabar, jangan tergesa-gesa. Kita belajar fikih dari dasar, misalnya fikih taharah, bagaimana wudu, bagaimana sholat, ya, bagaimana zakat, bagaimana puasa, yang dasar-dasar dulu, gitu kan. Jangan terlalu tertinggi, langsung kajian bahas masalah mustalah hadis misalnya. Baru kajian langsung minta kajiannya usul fikih misalnya. Atau kajian yang dalam, yang tingkatannya tinggi misalnya. Misalnya belajar akidah atau tauhid, langsung belajar asma wa sifat. Ya, ini kan tinggi gitu. Dasar-dasar dulu kita pelajari, ya, baru tadarus ini. Jadi sabar. Ya, kita ingin menguasai ilmu salah hadis, apa itu hadis ya sahih, apa itu mutawatir, apa itu ya istilahnya dalam bahasa hadis, ada dia hadis dhaif, munkar, ya hasan gitu kan. Itu ya perlahan, nggak langsung kita belajar dari dasar dulu. Ya. Kemudian yang kesembilan, ihtiramul ulama wa taqdirihim. Ya. Memuliakan ulama dan kedudukan mereka. Jadi muliakan ulama itu kita tidak menjelek-jelekan mereka, menghinakan mereka. Ya. Tapi dia ulama ya. Beda dengan orang-orang yang menyimpang. Orang menyimpang kita tidak apa-apa beritahu kepada kaum muslimin, orang ini berbahaya. Jangan ikuti fatwanya, jangan ikuti pendapatnya. Orang ini menyimpang. Tapi kalau ada ulama yang dia kebaikannya banyak, mungkin satu dua dia pernah melakukan kesalahan dan itu bisa ditolerir oleh ulama-ulama yang lain, maka tidak boleh kita menghinanya. Kita harus memuliakan dia. Kita muliakan ulama-ulama dari zaman sahabat. Ulama-ulama sahabat ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat muda yang lainnya, atau sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kemudian ulama-ulama tabi'in, ada Sa'id bin Musayyab, ada Hasan al-Basri, dan ulama tabi'in seperti ada ulama mazhab seperti Abu Hanifah, termasuk ya tabi'in, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya, maka kita tidak boleh merendahkan mereka. Ya, kita harus memuliakan mereka. Dan ulama-ulama zaman sekarang, siapa ulama-ulama zaman sekarang ini kita muliakan. Tidak boleh kita merendahkan mereka, karena mereka telah memberikan kontribusinya kepada umat, telah mengingatkan umat, mengajak umat kepada kebaikan. Maka jangan kita mencela mereka, menzalimi mereka, menghinakan mereka. Ini kadang-kala sebagian penuntut ilmu mereka ikut-ikutan tanpa melihat dari berbagai sisi, akhirnya mereka mudah merendahkan ulama. Kemudian yang ke-10, tamasuk bi kitab wa sunnah. Penuntut ilmu harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yahtaju ila sunnah, wa sunnah tufassir Quran. Jadi kata Syekh Utsaimin, Al-Quran dan Sunnah seperti dua sayap burung yang saling menguatkan. Dua burung itu, satu burung dia punya dua sayap, bisa terbang burung itu. Tapi kalau burung punya satu sayap, dia nggak bisa terbang. Kalau burung itu dia punya sayap sebelah kanan, nggak punya sayap sebelah kiri, nggak bisa terbang. Atau sebaliknya. Itulah Al-Quran dan Sunnah kata Syekh Utsaimin. Al-Quran dan Sunnah seperti dua sayap burung, baru bisa terbang, bisa jalan. Nah kalau berbicara Sunnah, ini berkaitan tentang manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj salaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin al-mahdi, itu para sahabat.
tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, wa'atu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi kalian. Di khonfidin rahimahnya Allah jami'an, penuntut ilmu harus belajar Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ala manhaj salaf. Kemudian yang ke-11 yaitu tasabbut wasabat, menyelidiki dan sabar dalam berpegang teguh. Artinya apa? Seorang ilmu itu harus cross-check dulu. Idza ja'akum binaba'in fatabayyanu, apabila datang pada kalian seorang fasik gitu. Apabila datang pada seorang fasik, binaba'in, idza ja'akum fasik, ketika datang seorang fasik memberikan berita kepada kalian, fatabayyanu, kata Allah, maka teliti dulu, cross-check dulu. Sama seperti kita, kalau ada misalnya perkataan, kita cek dulu, atau ada hadis. Hadis ini sahih kan? Hadis ini ada nggak sanadnya? Ini riwayat siapa? Gitu. Kalau misalnya ini hadisnya tidak jelas, hadisnya dhaif atau hadis mungkar, jangan kita amalkan atau kita sampaikan kepada manusia. Kecuali kita menyampaikan penjelasan ini dhaif. Ini contohnya, cross check dulu. Ada perkataan ulama misalnya, perkataan ini menyelisihi. Misalnya ada ulama Imam Malik mengatakan sesuatu menyelisihi syariat. Kita cek dulu nih, apa benar diucapkan ulama Malik? Apa benar diucapkan ulama gitu loh. Harus cross check dulu. Itu ilmu, tidak langsung mengatakan ini perkataan ini salah, menyimpang gitu ya. Maka harus cross check. Itu yang pentingnya kita belajar ya. Kemudian berikutnya yang terakhir yang ke-12, al-hirs ala fahmi muradillah ta'ala wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersungguh-sungguh terhadap apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Kita harus tahu apa yang dimaksud ayat ini. Allah maunya kayak gini gitu. Hadis-hadis juga seperti itu. Yang disampaikan Nabi seperti ini. Rasulullah yang maksudkan seperti ini, bukan maksudnya kita, bukan tujuannya apa yang kita hendaki, apa yang kita inginkan. Pendapat kita suka hati tanpa melihat argumen dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu, konfidin rahimahumullah jami'an, berusaha untuk memahami maksud Allah dan maksud dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kita akhiri. Semoga bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.